Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan laporan UAS konsep basis data dengan judul E-Marketplace Multi-Vendor Tech Marketplace. Laporan kami membahas perancangan, struktur, dan implementasi basis data untuk sebuah marketplace khusus produk teknologi. Fokus utama laporan kami bukan ketampilan aplikasi, tetapi bagaimana basis data dirancang agar rapi, efisien, dan konsisten sesuai teori basis data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noval Kafi Wahyudi dengan NIM 251051190 dari Prodi Informatika, dan teman saya Muhammad Gibran Irawan dengan NIM 25105111204 dari Prodi Informatika. Kita lanjut ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Di bagian ini kami telah menjelaskan alasan mengapa sistem ini dibuat. Kami jelaskan sedikit. Perkembangan teknologi digital membuat transaksi online semakin dominan. Marketplace menjadi jembatan utama antara penjual dan pembeli. Namun masalahnya, marketplace umum itu terlalu luas, sehingga produk teknologi sering tercampur dengan produk lain dan kurang terkurasi. Dari sinilah muncul ide tech marketplace, yaitu marketplace khusus produk dan layanan teknologi seperti Arduino dan lain-lain, yang menggunakan konsep multi-vendor, yang artinya di sini ada banyak penjual dalam satu platform terpusat yang terkhususkan untuk layanan teknologi. Lalu mengapa basis data diperlukan untuk program ini? Jadi diperlukan untuk mengelola produk, mengelola penjual dan pembeli, menyimpan transaksi, dan menjaga konsistensi data. Jadi latar belakang ini menekankan bahwa tanpa basis data yang baik, program marketplace tidak bisa berjalan stabil. Lalu lanjut ke tujuan. Tujuan sistem ini ialah menyediakan platform terstruktur yang dimana semua data seperti pengguna, penjual, produk, dan transaksi tersimpan rapi. Selanjutnya mendukung banyak vendor, yang dimana setiap vendor punya produk sendiri, tetapi berada di sistem yang sama. Selanjutnya ialah menggunakan pengguna. Jadi pengguna bisa mencari, membandingkan, dan membeli produk dengan cepat. Yang terakhir, menjamin transparansi data termasuk riwayat transaksi, ulasan, dan status pesanan. Intinya, tujuan kami ialah efisiensi, keteraturan, dan keandalan data. Selanjutnya manfaat. Manfaat sistem ini dibagi menjadi beberapa sudut pandang, yaitu ada 3. Yang pertama bagi sistem dan admin. Salah satunya adalah data tersimpan terpusat dan mudah dikelola dan diperbarui. Bagi user, informasi yang kita dapatkan itu secara real time, dari stok, harga, dan ulasan. Lalu keputusan pembelian itu lebih akurat. Lalu untuk vendor, jadi bisa memantau performa toko sudah sejauh mana dan menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi kesimpulannya, manfaat ini bukan hanya teknis, tetapi juga strategis dan bisnis. Bab 2 akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Raffi Gibran Ahmad Hiban dan Lando Kesatria. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Gibran Irawan di bab 3. Bab 3. Implementasi basis data. 3.1 DDL Data Definition Language. DDL digunakan untuk create table, menentukan primary key, dan menentukan foreign key. Bagian ini menunjukkan bahwa desain di bab 2 benar-benar diimplementasikan ke SQL. 3.2 Data Manipulation Language. DML digunakan untuk insert, update, dan delete. Artinya, data bisa dimasukkan, data bisa dimodifikasi, dan sistem siap digunakan. 3.3 Implementasi Retrieve Data. Di bagian ini ditunjukkan penguasaan query SQL. 3.3.3 AND dan OR digunakan untuk filter kompleks. Contohnya, produk dari penjual tertentu, harga di atas batas tertentu, dan atau kategori tertentu. 3.3.2 Grup B dan Order B digunakan untuk menghitung jumlah penjualan per kategori, mengurutkan dari yang paling laris. Ini menekankan fungsi analisis data, bukan sekedar transaksi.
3.3.3 View. View digunakan untuk menyederhanakan query dan menampilkan rata-rata rating produk. View sangat penting karena keamanan dan kemudahan pengguna. 3.3.4 Join. Menunjukkan pemahaman relasi table. Inner join. Data yang saling berelasi. Left join. Semua data kiri meski tidak punya pasangan. Right join. Semua data kanan. Full join. Gabungan keduanya. Contohnya, penjual tanpa produk, kategori tanpa produk, dan user yang pernah pesan atau review. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa perancangan basis data dilakukan dari konsep sampai implementasi. Teori normalisasi diterapkan dengan benar. Denormalisasi digunakan secara tepat. SQL digunakan tidak hanya untuk input, tapi juga untuk analisis data. Sekian, terima kasih.